Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, yaitu tentang hasil kali kelarutan. Ya, nah, jadi sudah usah panjang, tidak usah berbelit-belit. Ya, saya langsung saja bahas apa namanya pembahasan lanjutan kita tentang hasil kali kelarutan. Nah, sekarang hari ini ya yang kita bahas itu adalah hubungan antara kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutan. Jadi hubungan antara S dengan KSP itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, oleh karena kelarutan atau S dan KSP, tetapan hasil kali kelarutan sama-sama dihitung dari larutan jenuhnya, maka antara S dan KSP ada hubungan yang sangat erat. Jadi nilai KSP ada keterkaitannya dengan nilai S. Ya, jadi perhatikan nilai KSP itu berkaitan dengan nilai S-nya. Jadi secara umum hubungan antara kelarutan atau S dengan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP untuk larutan elektrolit dengan rumus senyawa, rumus molekul AXBY, maka dapat kita nyatakan ya AXBY ini senyawanya kita ionisasikan menjadi seperti yang tadi kita sudah bahas di atas, indeksnya taruhkan ke depan jadi XA, kemudian milik lawannya jadikan dia muatan positif karena dia atas sebelah depan kayak gitu. Nah, jadi XA Y positif. Kalau di sini Y B X negatif. Nah, karena tadi disampaikan bahwa nilai KSP itu sama dengan S. Berarti di sini AXBY ini kita simbolkan dia kelarutannya S. Kemudian XAY pangkat A pangkat Y plus. Nah, kita buatlah di sini S juga tapi dikalikan dengan X. Kenapa X? Karena X di sini sebagai koefisien. Dia harus dikalikan dengan koefisien ya, X. XS. Begitu juga dengan sini kita simbolkan dengan S tapi ada Y di depannya karena Y itu sebagai koefisien, jadi nanti dikalikan dengan Y. Nah, karena nilai KSP berkaitan dengan S, maka kita dapatlah rumus KSP nya untuk ini dulu, yaitu AY plus, yang ini AY plus dipangkatkan dengan X seperti kemarin yang sudah kita bahas, kemudian dikalikan konsentrasi BX negatif dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu Y. Nah, jadi AX maaf AY plus pangkat X, AY plus pangkat X. Nah, ini kan ya kelarutannya berupa XS. Maka tulislah XS tapi dipangkatkan dengan X. Ya, karena di sini ada X. Kemudian yang BX negatifnya yaitu nilai kelarutannya YS. Berarti YS dipangkatkan dengan Y. Nah, begitu dia nih. YS dipangkatkan dengan Y karena sini dipangkatkan dengan Y. Jadi rumus KSP itu sama dengan X pangkat dengan X, Y dipangkat dengan Y, lalu S dipangkatkan dengan X ditambah dengan Y. Nanti kalau misalnya ini angka semua tinggal dikalikan-kalikan saja kan begitu ya. Yang jelas seperti inilah dia nanti cara perhitungannya. Nah, supaya gampang kita langsung masuk ke soal. Contoh soal. Ini contoh yang kedua, contoh 82 ya. Nah, pada suhu tertentu, kelarutan AgIO3 adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 mol per liter. Ini kelarutannya. Kemudian tentukanlah harga tetapan hasil kali kelarutan. Nah, pertama sekali apa yang harus kita lakukan? Ionisasi terlebih dahulu. Iya, benar, AgIO3. Jadi kita ionisasikan dulu. Ini AgIO3 kita ionisasikan menjadi Ag plus ditambah IO3 negatif. Nah, baru kita buatlah S sebagai rumus kelarutan, ya, simbol kelarutan. Berarti sini kita tuliskan S, di sini S, di sini juga S. Di sini depannya kan nggak ada angkanya atau angka 1, berarti ya nggak perlu kita tambahkan angka. Tadi kan kenapa ada di depannya X dan Y, itu sebagai koefisien yang langsung dikalikan dengan si S-nya. Ini karena koefisiennya sama-sama 1, ya kita nggak perlu kalikan lagi, dia cukup sama dengan 1.
Nah, jadi konsentrasi ion Ag+ itu kan sama dengan konsentrasi ion IO3 negatif kan, sama-sama S. Jadi kelarutan daripada AgIO3 itu kan sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 mol per liter ya, kelarutan ini kan. Kelarutan AgIO3 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6. Itu kelarutan AgIO3-nya. Nah, sementara di sini kita tahu adalah S. S itu kan sebagai solubility tadi kemarin kan kita bahas, atau sebagai kelarutan. Berarti kita gantilah S-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 sesuai dengan soal. Nah, kita masukkan. Nah, ini kan sudah kita ambil nih, KSP sama dengan buka kurung siku atau konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi IO3 negatif. Nah, Ag+ itu berapa tadi di bawahnya? S. Tulislah S. IO3 negatifnya S juga. S. Ya udah S kali S kan. Sementara di soal S itu ada sebesar jumlahnya 2 kali 10 pangkat negatif 6. Ya sudah, kita tuliskan 2 kali 10 pangkat negatif 6, 2 kali 10 pangkat negatif 6 kalikan 2 kali 2 4, negatif 6 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 12. Berarti nilai KSP daripada AgIO3 ini adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2/12. Saya rasa gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga atau 83. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kebalikan nih sebenarnya. Nah, jadi ini diketahui harga KSP-nya. Kalau tadi kan harga kelarutannya, ya kan? Nah, jadi KSP-nya, harga KSP-nya adalah 10 pangkat negatif 49 Ag2S untuk senyawa Ag2S. Yang diminta adalah kelarutan daripada senyawa ini di dalam air, ya. Kelarutannya di dalam air. Jadi pertama sekali seperti tadi kita ionisasikan terlebih dahulu. Jadi Ag2S, nah ada angka 2 nih, letakkan di depan ya kan, 2Ag plus jadinya kan, karena lawannya itu cuma ada indeksnya 1, itu dijadikan sebagai muatan. Kemudian S2 negatif. Kenapa ada angka 2 negatif? Ya karena kawannya atau pasangannya itu indeksnya angka 2. Letakkanlah ini jadi di atas. Nah, jadi 2 negatif lah dia. Nah, sekarang kita berikan simbol S untuk Ag2S ya S. Seperti biasa. Ini Ag plusnya S, tapi ada koefisien angka 2, maka jadi tuliskan 2S. Sementara di sini koefisien depannya 1, maka hanya tertulis S saja. Nah, berarti kita masukkan ke dalam rumusnya. KSP sama dengan Ag plus pangkat 2, ya kan? Ag plus pangkat 2 dikali dengan konsentrasi S2 negatif, yaitu S pangkat 1. Nah, berarti kan ini kita masukkanlah dia Ag plusnya 2S kan, berarti 2S pangkat 2. Sementara S2 negatifnya cuma S saja. Ya sudah, tinggal dikalikan aja. 2 pangkat 2, 4. S pangkat 2, ya kan, dikali dengan S pangkat 1, berarti S-nya pangkat 3 nanti. Jadi 4S pangkat 3. Nah, jadi tadi nilai KSP-nya kan sudah kita tahu kan, nilai KSP itu sama dengan 10 pangkat negatif 49 nih kan. Berarti masukkan 10 pangkat negatif 49 sama dengan 4S pangkat 3. Nah, berarti kita rubah rumusnya ini, ya kan. Kalau kita putar, berarti S sama dengan 10 pangkat negatif 49, atau S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat negatif 49 per 4. Kan begitu. Jadi S pangkat 3, pangkat 3-nya ini kita jadikan akar lawannya. Tapi akarnya 3 kali kan gitu. Berarti 10 pangkat negatif 49 dibagi dengan 4. 49 dibagi 3 ya mungkin ya. Dapatlah pokoknya nanti kalau kalian gunakan kalkulator adalah sebesar 2,92 kali 10 pangkat negatif 17. Itulah kelarutannya. Berarti kelarutan kesimpulannya adalah kelarutan daripada Ag2S itu sebesar 2,92 kali 10 pangkat negatif 17. Nah, sekali lagi, sampai sini saya dulu pembahasan kita. Untuk menjadi catatan kalian supaya lebih paham, yang harus pertama sekali kalian pahami itu adalah bagaimana cara mengionisasikan. Sekali lagi ya, mengionisasikan walaupun semalam sudah kita bahas, sudah saya sampaikan apa yang harus kalian pertama sekali lakukan dalam penentuan hasil kali kelarutan atau KSP. Jadi harus pintar dalam melakukan ionisasi senyawa. Ya, kemudian setelah itu sudah tahu berapa koefisiennya, ya tinggal dimasukkan S-nya saja, ya kan, S sebagai satuan simbol daripada kelarutan. Kemudian rumus daripada KSP, ya rumus KSP-nya itu tergantung daripada hasil dari ionisasi kalian.
Kalau ionisasinya H positif, ya tulislah di KSP H positif. Seperti ini nih. Jadi KSP itu sama dengan konsentrasi ya ini yang sudah ionisasikan tadi. Ag plus pangkat 2 karena dia ada koefisiennya 2 dikali dengan S2 negatif karena dia di sini nggak ada koefisien, maka dia dipangkatkan sama dengan 1. Ya, seperti itulah yang harus kalian pahami. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai di sini saja dulu pembahasan kita pada hari ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, ya buka dulu buku e-learningnya dulu yang sudah saya uploadkan di Classroom. Kalau memang nanti kurang jelas, silahkan ditanyakan, akan kita diskusikan. Silahkan diketikkan dalam kolom komentar, akan kita diskusikan apa yang ingin kalian tanyakan ya. Nah, itu saja dulu. Kalaupun memang nanti ada, kalau sudah paham, jangan lupa untuk memberikan respon dengan cara mengatakan paham atau mengerti. Oke, itu saja dulu pembahasan kita pada hari ini. Saya tutup untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.